Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guswara Pramudi Ananta dari kelas PTMA. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang materi ilmu bahan. Yang pertama ada pembuatan besi dan baja. Besi merupakan material alami yang terbuat dari unsur ferrum atau disingkat Fe. Besi terbuat dari biji besi yang ditambah dari alam lalu diolah. Proses pembuatan besi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu blast furnace dan electric arc furnace atau disingkat dengan IAF. Perbedaan blast furnace dan IAF yaitu terletak pada bahan dasarnya. Pada proses blast furnace, bahan bakar digunakan dalam jumlah yang besar, sedangkan pada IAF tidak menggunakan bahan bakar. Lalu yang kedua ada baja logam yang berasal dari paduan logam lainnya seperti besi, karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, serta sebagian kecil dari aluminium, nitrogen, dan oksigen. Salah satu unsur yang penting dalam pembuatan baja adalah adanya paduan karbon, dengan tujuan untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan tariknya. Lalu proses rektilisasi besi dan baja. Energi yang terhimpun dalam struktur pengerjaan dingin menjadikan logam tidak stabil. Bila dipanaskan hingga suhu yang menyebabkan difusi berlangsung dengan cepat, rangkaian dislokasi terlepas dalam bentuk batas butir baru. Logam menjadi lunak dan dikatakan bahwa logam telah dianil. Inti untuk butir baru terdapat di lokasi di dalam butir kristal yang rusak. Daerah tersebut kemudian tumbuh sehingga menjadi kristal baru bebas regangan. Proses itu disebut dengan rektilisasi. Lalu klasifikasi besi dan baja. Pertama, besi. Ada besi cor putih, tidak memiliki grafit dan sifatnya hampir sama dengan baja karbon tinggi. Lalu kedua, besi cor kelabu, grafit berbentuk pipi. Yang ketiga, besi cor nodular, grafit berbentuk bulat. Yang keempat, besi cor malleable, grafit berbentuk bunga. Kedua, baja. Berdasarkan penambahan alloy, baja karbon, baja paduan. Lalu yang kedua, berdasarkan komposisi ada baja hypotektoid, baja hypereutectoid. Yang ketiga, berdasarkan fasa matrik, baja austentik, baja martensitik, baja ferritik. Lalu yang keempat, baja tahan karat atau yang disebut dengan stainless steel. Yang kelima, baja struktural atau baja fabrikasi. Kegunaan besi dan baja dalam dunia industri. Yang pertama, pembangunan gedung. Salah satu kegunaan yang dimiliki oleh besi baja merupakan pembangunan gedung. Dalam pembangunan gedung ada banyak jenis gaya yang digunakan, akan tetapi besi baja tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua, pembangunan sarana transportasi. Salah satu kegunaan besi baja yang bisa ditemukan dengan mudah adalah dalam pembangunan sarana transportasi. Salah satu fasilitas umum dalam dunia transportasi yang dibangun dengan menggunakan besi baja adalah rel kereta api. Seperti yang kita tahu, rel kereta api adalah rel yang akan terpapar panas dan juga hujan. Oleh karena itu, pembangunannya membutuhkan bahan-bahan yang anti panas dan juga anti karat seperti besi baja. Selain untuk pembuatan fasilitas transportasi seperti rel kereta api, besi baja juga bisa digunakan untuk membangun fasilitas transportasi yang lain seperti untuk jalan. Penamaan baja sesuai standarisasi. Ada beragam jenis baja yang tersedia di pasaran. Ini mendorong perlu adanya standarisasi yang disusun oleh lembaga kredibel yang mencakup pengelompokan, seri, kelas, cara penulisan, dan sebagainya. Setiap negara memiliki standarisasi masing-masing. Namun secara internasional berlaku standar International Standard Organization atau yang disingkat dengan ISO. Berikut ini 5 standar yang berlaku di dunia, diolah dari berbagai sumber. Yang pertama ada SNI atau yang disebut Standar Nasional Indonesia. Ini adalah salah satunya standar yang berlaku secara nasional di negara kita. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi. SNI juga menerbitkan standarisasi untuk baja yang menjadi acuan nasional. Yang kedua ada JIS atau Japan Industrial Standard. JIS merupakan organisasi standar yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang banyak bergerak di bidang perindustrian. Standarisasi yang disusun JIS diawali oleh Japan Industrial Standard Committee atau JISC dan hasilnya dipublikasikan oleh Japan Standard Association atau JSA. Deutsche Institut für Normung atau disingkat dengan DIN. Ini adalah organisasi standarisasi nasional Jerman. DIN terdaftar pada Register German Association atau disingkat dengan RGA yang berpusat di Berlin. Sudah ada ribuan standar yang disusun DIN, salah satunya DIN 476. American Iron and Steel Institute atau yang disingkat dengan AISI.
ISI adalah lembaga khusus Amerika yang membuat standar untuk komposisi baja. ISI juga mengatur bahwa 2 digit pertama adalah kode jenis baja dan serta 2 digit terakhir menyatakan kadar karbon dalam baja tersebut. Yang kelima, American Standard Testing and Material atau ASTM. Pada 1898, beberapa insinyur dan ilmuwan Amerika secara sukarela membentuk suatu komunitas untuk mengatasi persoalan material besi pada rel kereta api. Mereka kemudian menamai komunitas ini American Society for Testing and Material atau disingkat dengan ASTM. Sekarang ASTM telah menjadi organisasi internasional yang telah menyusun lebih dari 12.000 standar. Terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.